Pada usianya yang ke-27 tahun, Kano masih saja berjuang untuk diterima oleh lingkungan sekitar. Postur tubuhnya yang tidak terlalu tinggi, seringkali membuatnya disalahartikan sebagai seorang anak kecil. Hal ini tentu saja menyulitkan aktivitas sederhananya, seperti membeli minuman beralkohol, di mana kasir dengan curiga menuduhnya sedang menyamar sebagai orang dewasa. Sialnya lagi, ia lupa membawa kartu identitasnya. Sekeras apapun Kano berusaha meyakinkan sang kasir, wanita itu justru bersikeras akan menelepon polisi. Alhasil, Kano hanya bisa pasrah dan melarikan diri, menyusuri jalanan sambil meratapi nasibnya. Ia merenungkan bagaimana tinggi badannya yang hanya 175 cm, dipadukan dengan wajah awet mudanya, sukses membuatnya terus-menerus merasa tidak percaya diri. Kondisi ini seolah menjadi kutukan yang tak pernah berakhir. Baik itu di sekolah, saat wajib militer, maupun di dunia kerja. Sejarah kelam itu selalu berulang. Dalam pergaulan sehari-hari, orang-orang, bahkan teman-temannya sendiri, gemar menjadikan penampilannya sebagai bahan lelucon. Namun, pukulan terberat adalah ketika ia ditolak oleh seorang gadis. Alasannya? Tentu saja, karena tinggi badan dan penampilannya yang dianggap memalukan oleh sang gadis. Sesampainya di rumah, ia memutuskan untuk melarikan diri dari kenyataan dengan bermain game di komputernya yang super canggih. Pilihan pelariannya malam itu jatuh pada League of Legends. Saat sedang asyik bermain, hidungnya menangkap aroma asap rokok yang menyengat. Setelah mengetahui sumbernya berasal dari apartemen tetangga, ia memutuskan untuk memberanikan diri mendatanginya. Sambil berjalan, ia memikirkan strategi untuk bersikap tenang dan sopan. Namun, sebelum ia sempat membunyikan bel, sebuah pemandangan mengerikan menyambutnya. Seseorang terlempar keluar dari pintu, membuatnya panik dan langsung kabur pulang. Apalagi setelah melihat kaki pria malang itu patah. Pada kesempatan berikutnya, Kano kembali dengan membawa misi perdamaian, berupa sepotong daging berkualitas tinggi. Semua ini ia lakukan demi mencegah kematiannya sendiri. Entah karena penyakit akibat asap rokok, atau karena nasib yang sama dengan pria sebelumnya. Setelah bel dibunyikan, sebuah suara dari dalam menjawab dan bertanya siapa di luar. Kano kemudian memperkenalkan diri dan mengatakan bahwa ia membawa hadiah. Namun, ketika pintu terbuka, yang ia dengar hanyalah ucapan terima kasih singkat, seiring dengan lenyapnya potongan daging itu dari tangannya. Pintu pun kembali tertutup. Merasa usahanya sia-sia, ia mengadu kepada manajer gedung dan bahkan mencoba mencari informasi tentang rapat penghuni. Namun tidak membuahkan hasil. Di kantor, Kano tampak seperti zombie. Asap rokok dari tetangganya itu telah merampas waktu tidurnya selama berhari-hari. Seminggu kemudian, kesabarannya habis. Ia memutuskan harus mengakhiri penderitaan ini, apapun risikonya. Sementara itu, di apartemen sebelah, terdengar suara hitungan yang teratur. Di sana, seorang gadis sedang berolahraga dengan intensitas tinggi, bahkan melakukan pull-up dengan mudahnya. Tiba-tiba, ia mendengar bel pintu berbunyi. Kano, sang korban asap rokok, mencoba mempertahankan postur tegapnya di depan pintu. Namun, ketika gadis itu membuka pintu, Kano seketika membeku.